intervensi dari pemerintah misalnya, atau pemilik-pemilik saluran televisi atau radio itu lebih susah untuk memutar lagu-lagu itu karena ada muatan politik yang bisa jadi subversif atau itu. Jadi alasannya seperti itu. Tapi saya setelah mendapatkan penolakan justru mikir bahwa sebenarnya ini ada yang aneh, ada yang salah dari orang-orang yang bekerja sebagai artis dan repertoire di label-label besar itu, karena pada kenyataannya kalau menurut analisa saya saat itu justru band terbesar di Indonesia pada saat itu adalah Iwan Fals dan Slang, itu yang notabene semuanya justru porsi lagu-lagu politik itu cukup disukai oleh banyak orang. Jadi statement bahwa kalau kita buat lagu politik tuh siapa yang mau beli, itu kayaknya ini orang nggak melihat sejarahnya di Indonesia kayak gimana gitu. Jadi dari situ di era itu pun akhirnya musik-musik yang diproduksi oleh label-label besar pun ya memang ketahuan gitu. Sebarannya tuh ya temanya berkisar di sekitar itu aja. Kalau kita beli di saat itu, kalau kita beli CD ya 10 lagu, 9 lagu cinta, 1 lagu soal sahabat atau soal ibu atau soal keluarga gitu. Jadi benar-benar gak usah dibaca, itu kita udah bisa tahu nanti temanya tentang apa, cuma lihat dari judul lagu, CD-nya. Jadi emang entah kenapa ada keseragaman selera dari semua orang-orang yang punya power di label besar untuk memutuskan lagu ini akan dirilis atau enggak. Dari situ saya merasa ada restriksi, ada barrier bagi banyak band untuk bisa, hambatan untuk bisa masuk ke dalam pasar, sehingga ya udah dari situ kita mulai melirik apakah ada jalur distribusi lain sambil ngomel-ngomel dengan bikin lagu gitu. Ada Cinta Melulu, itu masih satu rangkaian ya, ngomel-ngomel Cinta Melulu dan Pasar Bisa Diceritakan. Tadi benar Pasar Bisa Diceritakan kami rilisnya justru jauh setelah kejadian itu ya hampir lah sekitar 2000 ya 10 tahun ya. Jadi tapi itu masih dalam rangkaian yang sama. Tapi saya rasa hambatan-hambatan itu mungkin juga terjadi sekarang misalnya kayak Rumah Kaca udah nggak punya hambatan sosial karena udah lebih populer dibanding waktu dulu. Jadi paling nggak kita udah nggak kalau kita bilang Pasar Bisa Diceritakan jauh lebih mudah dibanding dulu. Kita udah punya modal untuk rekaman, kita udah berhasil gitu. Tapi mungkin masih banyak lagi band-band lain yang mengalami hal yang sama, yang mengalami problema yang sama, yang musuhnya jadi ada dua gitu. Jadi ada dua, itu si mainstream dan si independen, jalur independen yang sudah menjadi mainstream juga, yang sudah jadi industri juga yang udah makin kuat akarnya. Tapi jangan-jangan mereka hanya mengendorse yang itu aja gitu. Ya, jadi bisa jadi ini masih terjadi, masih cukup relevan buat banyak band yang ya walaupun di inisiasinya sudah muncul dari berbagai daerah, misalnya kayak si Lampu Kau dari Surabaya. Setelah sebelumnya kita hanya banyak dengar di era yang sekarang ya, Jogja, Bandung, Jakarta gitu ya, Malang sesekali. Akhirnya Surabaya setelah Fox ada lagi si Lampu Kau, dan tapi kayaknya kalau melihat antusiasme di seluruh daerah itu tinggi. Tapi mungkin juga saya ragu-ragu apakah mungkin juga mereka mengalami hal yang sama seperti saya, masih ada hambatan dan bahkan lawannya ada dua. Maksudnya bukan lawan yang hambatannya ini, ada yang mainstream juga, ada yang susah menggoyang yang di jalur independen yang udah cukup kuat mengakar. Kira-kira itu. Yang baru mulai ini dan banyak yang bisa dibahas. Tapi mau nanya ke Mas Dok. Sebenarnya andai seandainya dapat Rumah Kaca tidak mengalami hambatan-hambatan yang mereka alami dari awal karir, pasti mereka ya mungkin bisa lebih besar atau mungkin bisa tersalurkan dengan lebih cepat. Menurut lo sendiri dari pandangan lo sebagai seorang yang pernah bekerja di label dan juga researcher juga, music researcher, apa sih yang terjadi sebenarnya di musik Indonesia? Gitu ya, secara umum dan ya skala besar maupun skala kecil itu apa sih yang terjadi? Terus musik Indonesia baik-baik saja nggak? Pertanyaannya gede banget gitu. Siapa gue gitu tahu bisa gambarin apa itu musik Indonesia? Gue cuma bisa ngomong
bisa diakses, dinikmati, menginspirasi lebih banyak musisi maupun penikmat anak muda yang lebih luas lagi. Jadi intinya di persebaran kalau saya lihat sekarang. Persebaran itu tanggung jawab siapa? Persebaran tanggung jawab kita semua, karena balik lagi ini kita nggak bisa hanya tunjuk, oh TV nggak mau sih masukin, TV akan punya kriteria sendiri, kita akan punya dari stakeholder musisi, industri akan punya kepentingannya sendiri. Makanya saya bilang harus mulai ada upaya konkret untuk cari titik temunya. Gitu. Kenapa kok di Amerika itu umpamanya acara yang late night yang sangat mainstream bisa ngasih ruang buat musik kayak Mastodon? Itu kan berarti sudah terjadi satu ada ekosistem yang berjalan, di mana penghuni ekosistem ya itu kan musisi, label, publisis, penyelenggara ruang publik, pemilik TV sebagainya sudah melihat ada keuntungan bersama untuk menyelenggarakan pertunjukan yang bagus, musik yang bagus. Nah ini belum terjadi di sini, gitu ya. Di sini juga masih sibuk sendiri. Penyelenggara ruang publik sibuk dengan agendanya sendiri, yang mungkin stakeholder yang lain juga sibuk dengan ininya sendiri. Cuma jadi kalau di luar saya sekolah orang di sini tuh sektoral gitu, orang TV nya bikin TV, orang berkesenian dan berkeseniannya. Padahal justru kalau saya percaya karyanya bagus kan paling penting itu persebaran ya. Gitu. Dan begitu persebaran kita udah harus ada yang namanya kolaborasi, mempelajari kepentingan pihak lain, menyatukan kepentingan dan sebagainya. Kalau tadi kita tahu dari di atas saya setuju banget. Kita harus mau nih berdarah-darah nih masuk ke ranah mempengaruhi pembuatan kebijakan publik umpamanya. Yang buat berapa orang kali itu ngapain sih gua berkesenian doang sampai harus ke arah situ. Tapi ya kalau kita nggak memasuki tempat-tempat kayak gitu, kalau kita masih alergi, ya akan gini-gini aja. Musik bagus, yang nikmati masih itu aja gitu. 10 tahun terakhir gitu saya datang ke Superbad, sampai sekarang orangnya saya masih kenal juga sebagian besar. Saya berharap ketemu orangnya saya nggak kenal itu buat saya kayak satu sistem kecil bahwa ini tidak menyebar. Kalau founder sendiri di bulan Januari kemarin, tadi kita di awal itu pas ini pasar bisa diciptakan itu ada karena memang hambatan-hambatan yang terjadi di industri musik yang nggak bisa diubah begitu aja ya. Dan itu juga bukan kepentingannya RK pada saat itu langsung mengubah. Tapi terbukti bulan Januari bisa melakukan konser di teater besar berapa 1.200 tiket terjual habis dalam jangka waktu yang singkat pada saat itu berarti bisa itu menurut saya sih adalah satu pembuktian bahwa ya RK berhasil menciptakan pasarnya sendiri. Bisa nggak menceritakan apa sih sebenarnya RK lakukan selama ini sampai akhirnya bisa juga memanfaatkan bisa juga mendapatkan tempat di teater besar dan akhirnya bisa menjual penuh. Cerita soal konser kemarin sebenarnya itu adalah dampak dari kebijakan yang berubah dari Ahok ya soal pemanfaatan gedung pertunjukan. Jadi sebelum adanya perubahan, kalau istilahnya itu pindah UPT gitu ya, jadi dulu zamannya mungkin waktu awal-awal dipakai untuk musikal, opera musikal macam Laskar Pelangi atau On Rock itu kalau nggak salah harga sewanya itu masih 200 jutaan gitu.
lalu belakangan itu mulai jadi 80 jutaan. Tapi menurut informasi karena harganya cukup mahal dan akhirnya gedung itu tidak terpakai, banyak sering tidak terpakainya, dan itu kalau nggak semakin dipakai juga makin haus, makin rusak. Akhirnya kebijakan dari Pak Ahok berubah, yaitu gedung-gedung itu ingin lebih mudah diakses oleh publik dengan harga yang lebih murah. Jadi keluarlah tuh harga yang cukup nggak murah tapi kayaknya masih bisa nih kalau kita menghadapi pertunjukan di gedung itu. Misalnya kayak teater besar sebesar 30 juta, BKJ. Pada saat itu dari mana? Ada ya kebetulan banyak teman yang kayak misalnya teman-teman di ruang rupa atau sering ngadain acara kan, jadi mereka bisa dapat informasi dan mungkin kalau nggak salah tuh saya baca berita juga, jadi tahu soal itu. Lalu ya udah mulai kayaknya lucu juga nih untuk bisa ngadain konser di gedung pertunjukan yang memang pasti persiapannya tuh beda dengan konser yang kalau kita lakukan misalnya di lapangan gitu. Karena ini memaksa orang untuk stay duduk untuk mendengar musik yang mungkin belum terbiasa melakukan itu, karena biasanya kalau konser musik kan biasanya berdiri gitu ya. Jadi ini oke, berarti kita harus mempersiapkan segala macam, dan itu dimungkinkan dengan salah satunya dengan harga yang terjangkau. Jadi dan kesempatan itu sepertinya bukan hanya ditangkap oleh kami, tapi sebelumnya White Shoes sudah pernah melakukan konser terlebih dahulu di Geraha Bakti Budaya. Lalu setelah efek rumah kaca ada lagi konser Hari Reda yang diselenggarakan Felix juga memanfaatkan fasilitas itu yang memudahkan, dan memang itu tujuan dari awal adalah biar murah tapi gedungnya dipakai, jadi ekosistemnya itu berjalan, lingkungannya itu terjadi sehingga proses berkesenian itu terjadi terus menerus, itu bisa saling menularkan keinginan untuk berkreasi, juga mampu menjaga penonton untuk bisa selalu catch up sama inisiasi atau karya-karya baru. Jadi habis itu ada mungkin nanti ada orang yang mereka ya kan, pokoknya ada penyelenggara acara di bermain di sini juga di sini Felix itu akan mulai menyelenggarakan beberapa konser yang itu sangat bagus untuk bisa memeriahkan atau memberitahu publik bahwa ini karya-karya masyarakat atau musisi di Indonesia itu udah layak untuk bisa kita tonton di gedung pertunjukan. Jadi itunya dulu deh, kita bangun kebiasaan menonton yang gedung pertunjukan dengan adanya fasilitas ini. Jadi memang harus kita manfaatkan. Setelah ada, kadang-kadang udah ada terus kita nggak tahu, kita nggak memanfaatkan. Ini sekarang karena udah tahu dan kayaknya udah mulai dimanfaatkan, kita baru bisa lihat nanti sekitar 4-5 bulan ini apakah ada perubahan dari antusiasme penonton dengan adanya kebijakan tersebut, untuk apakah ini bisa kita dorong pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama untuk itu menggairahkan scene musik di kotanya masing-masing, itu jadi tantangan. Menurut Mas Coki sendiri, tadi yang menarik sih bagi saya adalah kalau dia tahunya karena dia berada di lingkungan berkesenian yang memang dekat dengan tempat-tempat tersebut dan akhirnya bisa memanfaatkan si kebijakan. Satu lagi caranya tadi membaca ya. Menurut Mas Coki perlu nggak sih sebenarnya musisi ini selain dia membuat musik, dia punya kesadaran lain tentang bagaimana musik dipasarkan. Nah, gimana? Soal ini saya biasanya mulai dengan motif. Dulu kata-katanya Axl Rose itu dulu bilang kalau saya umur 18 lagi, yang kelas yang gua nggak akan skip di SMA adalah kelas bisnis. Karena gue skip kelas itu, gue di hajar habis-habisan dari awal. Kalau gue ngerti itu dari awal, gue mungkin
intinya adalah sangat baik kalau musisi maupun semua stakeholder gitu ya melihat di musik kalau untuk konteksnya penghasilan di Indonesia itu kan memang belum dibakukan gitu. Sebenarnya tuh kalau kita bekerja di bidang musik sebagai musisi, penulis lagu dan sebagainya itu kita peluang penghasilannya itu apa aja sih gitu ya. Karena memang belum dibakukan, belum diletakkan, kita tahu sedikit oh ada peluang dari publishing, licensing, di manggung, jual fisik, digital streaming dan sebagainya. Tapi kalau kita ditanya rata-rata kita hanya sebagian besar dari kita mungkin hanya tahu sebagian dari apa yang kita dapat. Nah, bisa dimulai dari mengecek kalau kita memilih jadi musisi atau bekerja di industri musik, musisi aja itu ini bisa dilihat di internet secara free itu punya 45 aliran penghasilan. Di Indonesia berapa yang digunakan yang dipakai orang? Di Musisi Indonesia